Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan saya terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah berkata, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita capai sebagai sebuah bangsa. Adapun tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga bertujuan menjemput peradaban dan cita-cita yang ingin kita capai sebagai sebuah bangsa. Jika Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan seperti menemukan benih-benih, saya mau menganalogikannya seperti musik, seperti halnya kebudayaan yang dinamis. Musik juga terus bergerak, berkembang dari masa ke masa sesuai kodrat zamannya. Dalam penampilan musik, kita bisa melihat berbagai jenis alat musik yang memiliki ciri khas masing-masing. Ada gitar, bass, keyboard, drum, saxophone, dan sebagainya. Dalam melihat berbagai jenis alat musik ini, seperti itu juga kita melihat pendidikan dan kebudayaan. Dalam pendidikan, tidak ada anak yang terlahir sama persis. Fitrah penciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak ini memiliki keunikannya masing-masing. Tumbuh sesuai kekuatan kodratnya, ibarat alat musik. Biarkanlah gitar dipetik seperti seharusnya. Biarkanlah drum ditabuh seperti seharusnya. Mereka juga memiliki bunyi mereka sendiri-sendiri. Jangan dipaksakan untuk menyerupai alat musik yang lain. Semua memiliki bunyi, semua memiliki nadanya masing-masing, namun semuanya itu menuju kepada tujuan yang sama, yaitu menciptakan melodi yang indah, yaitu menghamba kepada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran filosofis Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Terdapat 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, kodrat keadaan yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah terkait alam di mana masyarakat itu berada. Misalnya, pegunungan, pesisir pantai, atau perkotaan. Sedangkan kodrat zaman adalah berbicara era yang dijalani masyarakat, era 90-an berbeda dengan 2000-an. Setiap zaman pasti memiliki tantangannya sendiri. Pada saat ini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi revolusi industri dan perkembangan teknologi yang luar biasa. Kedua prinsip melakukan perubahan di sini. Di sini terdapat apa yang disebut asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan dan bergerak maju ke depan, kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, di mana kita harus tetap berakar pada nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Walaupun perubahan itu berkembang menjawab tuntutan zaman, namun nilai-nilai esensi dari budaya masyarakat harus tetap dipegang, harus tetap ada dialog kritis, sehingga walaupun perubahan ini terus terjadi, namun kontinuitas ini tetap terjaga. Yang berikutnya harus konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi, perubahan apapun itu, segala sesuatu yang kita lakukan harus menuju satu titik yang sama, yaitu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, konsentris. Jadi, walaupun menuju titik yang sama, namun pendidikan harus tetap menghargai keragaman dan perbedaan, serta senantiasa memerdekakan. Karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan tumbuh bersama kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Jika diibaratkan musik tadi, alat musik tadi mengeluarkan bunyi dan nada mereka masing-masing dengan caranya masing-masing. Jadi, pendidikan itu harus menghargai keunikan dan memerdekakan. Karena intinya adalah perbedaan tadi akan saling menguatkan dan menuju pada nilai yang sama, yaitu harmoni yang indah, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti dari 3 komponen, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau keinginan. Dan pekerti yaitu tenaga atau raga menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Jadi, pendidikan itu harus menyeluruh dan seimbang. Jika pendidikan bisa kita lakukan seimbang, maka kita akan dibawa menuju kepada kesempurnaan budi pekerti, yaitu kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat anak, pembelajaran yang berorientasi pada anak. Semua yang kita lakukan sebagai pendidik adalah harus seluruhnya berpusat pada murid-murid. Murid-murid hal ini juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba di sini hanya sebuah analogi, namun memiliki makna yang mendalam, bahwa berorientasi kepada anak ini merupakan hal yang utama di mana kita sebagai pendidik harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minat dan bakat murid. Sekian video dari saya, salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.